balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial dari Duta Genre Bantul. Ada Kak Sri Mulyani. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kakak sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Menteri kita ya? Halo teman-teman semuanya, semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Manggilnya apa nih? Kak boleh. Oke. Asal jangan sayang. Aduh. Weh. Agak-agak nih ya. Kok baper? Oke. Makasih pertama udah mau datang ke podcast Ruang Temu Rasa. Nah, mungkin saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama Kak. Apa panggilnya? Kak Sri. Boleh Oke. Sri aja. Kak Sri tentang sedikit soal KBSG atau kekerasan berbasis seksual dan gender. Nah, kan isu soal kekerasan ini sedang apa ya? Marak gitu ya. Tidak pernah berhenti sih Iya, sebenarnya. betul. Karena kekerasan selalu terjadi di lingkungan kita. Nah, menurut Kak Sri sendiri sebenarnya kekerasan yang dimaksud itu yang seperti apa sih? Oke, jadi terima kasih Kak, dan ini juga kesempatan luar biasa bisa datang kemana nih, Ruang Temu Rasa gitu ya. Karena di sini berbagi pengalaman, berbagi cerita, jadi nantinya saya juga belajar gitu ya Kak di sini. Jadi sebenarnya kekerasan seksual itu adalah tindakan yang menghina, merendahkan, yaitu yang berhubungan dengan organ seksual dan organ reproduksi yang itu tanpa persetujuan dari pihak korban gitu ya. Jadi memang kekerasan itu karena adanya unsur paksaan gitu. Jadi misal contohnya satu aja ya, pemerkosaan gitu kan. Ada remaja hamil di luar nikah karena diperkosa kayak gitu. Nanti ditanya dulu, ini sama-sama mau atau memang dipaksa. Nah, nanti kategorinya beda. Ini termasuk kekerasan seksual apa enggak kayak gitu, Kak. Iya. Jadi tetap maksudnya ketika apalagi kemudian perempuan lebih punya resiko tinggi untuk kemudian jadi korban kekerasan ya gitu ya. Walaupun tidak bisa dipungkiri laki-laki itu juga banyak loh yang jadi korban kekerasan. Cuman memang kalau memang perempuan harus menanggung produk kehamilan ya, jadi sehingga kalau ya kayak gitu ditanya sama-sama suka apa enggak nih, beneran dulunya bener-bener mau melakukan sama-sama sepakat atau tidak kayak gitu-gitu ya. Bener Kak. Jadi memang apa ya, kekerasan seksual itu ada karena ada unsur paksaan gitu loh. Kalau memang itu ndak ada unsur paksaan ya itu namanya bukan kekerasan seksual, karena mau sama mau, dan memang korban itu kebanyakan perempuan dan anak gitu kan. Meskipun tadi sudah disampaikan tidak dipungkiri laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual seperti itu Kak. Nah, kalau di lingkungannya Kak Sri sendiri ada nggak sih kasus atau cerita tentang kekerasan kayak gini-gini? Oke, jadi memang Kak sebenarnya di lingkungan kita itu banyak sekali ya ternyata gitu ya. Saya pun setelah mengetahui itu, loh ini di lingkungan saya gitu kan. Saya ceritakan yang ada di tempat saya. Ini boleh nyebut nama tempat gak nih? Boleh ya. Boleh. Jadi saya sebut aja di Gunung Kidul gitu ya. Kemarin teman saya itu cerita gitu, Sri gitu, ini ada temanku, dia tuh dilecehkan sama omnya gitu kan. Tapi dia nggak berani speak up, dia nggak berani ngomong karena apa? Ada relasi kuasa. Kan itu omnya ya otomatis dia lebih berkuasa, lebih punya power gitu. Jadi si keponakannya itu nggak berani buat ngomong gitu. Jadi dia itu ketika di kamar mandi, omnya tuh pengen ikut masuk. Kemudian pas di kamar mandi digedor-gedor kayak gitu. Kemudian pas di kamar itu omnya tiba-tiba masuk. Kan itu kamar itu kan mungkin kamar perempuan gitu kan adalah sesuatu yang privacy gitu ya. Jadi ketika mau masuk pun harusnya dengan izin dan lain sebagainya, itu enggak gitu. Jadi tiba-tiba langsung masuk, dan pokoknya tuh banyak hal-hal yang seperti itu. Dan itu yang sampai sekarang ini ya mungkin masih jadi kasus yang belum terungkap gitu, karena memang nggak bisa dia speak up gitu, dia takut gitu kan akan power dari pamannya itu. Kalau yang sudah ketahuan banyak sekali gitu kan ya. Dan saya herannya itu korbannya anak-anak. Jadi bapak-bapak sudah punya anak 3, umurnya sekitar 40 tahun, itu memerkosa keponakannya sendiri yang usianya masih SMP, dan itu hamil gitu. Dan itu dilakukan tidak hanya sekali 2 kali
tapi memang berkali-kali. Tapi mau gimana ya, tapi ini sama-sama suka gitu loh, karena kan emang ketika melakukan itu nanti keponakannya dikasih lah mungkin uang buat beli pulsa atau buat beli paket data dan lain sebagainya. Jadi ya seneng kan ya, anak kecil nggak tahu ya udah gitu sampai hamil dan akhirnya baru ketahuan baru sekitar bulan bulan Januari Februari kemarin. Iya. Sedih ya, maksudnya denger cerita Iya, seperti jadi itu. kayak aduh kenapa gitu ya, sampai nggak sadar gitu kan. Iya, sebenarnya kalau bicara soal kekerasan seksual berbasis gender ini, kalau kita lihat di berita-berita sekarang ini juga terjadi pemerkosaan, pembuangan bayi, Betul. kemudian tidak kekerasan sesama remaja, bullying. Nah, apalagi kalau tadi bicara yang Kak Sri ceritakan kan tentang si pelakunya ini masih dalam lingkup keluarga, Betul, gitu. Ini betul. ini ada apa ya, kayak gitu, ada persoalan apa ya? Karena mungkin kalau dulu adalah pelakunya orang tidak dikenal atau memang orang asing kayak gitu. Sekarang kok bisa jadi di lingkup keluarga ya? Karena mungkin merasa lebih aman kali ya kalau memang keluarganya, kalau cuman omnya atau bahkan ada cerita soal bapak kandungnya. Iya, kayak dan gitu-gitu. itu, Selain persoalan relasi kuasa betul, itu tadi betul. ya. Jadi memang ternyata banyak sekali gitu ya. Ini kita bicara di daerah kita saja, dan apalagi kita kalau sudah bicara ke luar daerah gitu ya. Jadi beberapa waktu kemarin sekitar bulan Maret saya mengikuti workshop upgrade tentang kita, yaitu bicara soal kekerasan seksual, dan di sana kita bisa mendengarkan cerita-cerita teman kita. Saya merinding dia dari seluruh provinsi, bagaimana ternyata kekerasan seksual itu ada di lingkup kita gitu kan. Itu ada, dia itu memang anaknya memiliki kebutuhan khusus ya. Dia punya pacar gitu kan, punya pacar. Kemudian pada suatu saat si anak perempuan ini diajaklah jalan-jalan ke tongkrongannya cowoknya gitu. Dan ternyata di sana si perempuannya tuh digilir, diperkosa 5 orang waktu itu. Ya kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia kondisinya berkebutuhan khusus, waktu itu tidak bisa bicara ya. Jadi tunawicara gitu kan, dia nggak bisa teriak gitu. Jadi pokoknya digilir gitu gantian. Kalau ini yang pegang berarti dia yang melakukan dan lain sebagainya. Dan itu di luar provinsi, kita tidak tahu ya kalau apa yang terjadi di provinsi kita atau di daerah kita. Makanya terkadang kita harus aware, kita harus benar-benar mengetahui kenapa sih, apalagi ini lingkup keluarga ya, kenapa kok anak ini tiba-tiba murung gitu. Karena korban itu pasti mengalami perubahan yang sangat signifikan. Iya. Baik itu yang mungkin langsung maupun tidak langsung gitu. Entah itu tiba-tiba murung, atau yang biasanya dia ceria terlihat sedih, atau mungkin dia terlihat menyembunyikan sesuatu. Nah itu harusnya kita aware dan kita waspada dengan hal-hal seperti itu. Betul. Iya, apalagi ditambah dengan berkebutuhan khusus atau disabilitas. Betul, nah ini yang paling ini. Karena kemudian tidak semua disabilitas itu juga ya itu tadi yang korban dengan fisik yang sempurna gitu, itu saja kadang tidak punya daya dan upaya untuk kemudian melaporkan dan sebagainya, apalagi yang berkebutuhan khusus. Selain soal relasi kuasa ya, dia ada titik lemahnya gitu ya, ada kelemahan yang nggak gitu kan. nggak bisa jadi satu kekuatan yang untuk melawan, kecuali memang disabilitas juga punya ruang bicara atau punya ruang kesempatan untuk belajar soal kekerasan berbasis seksual dan gender. Nah, selain bicara soal kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita gitu, kalau di Duta Genre sendiri gitu, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang bisa untuk kemudian menekan angka kekerasan atau upaya-upaya yang lain yang bisa dilakukan gitu? Oke, jadi memang kami kan di genre gitu ya, Duta Genre, Forum Genre, dan forum-forum remaja yang lain. Memang kami ini ya bersatu bagaimana menanggulangi gitu ya, memerangi kekerasan seksual khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta kayak gitu. Jadi nanti kami juga mengarahkan tidak bisa sendiri gitu ya, kami butuh
lembaga lain, kemudian butuh teman-teman lain yang ayo kita bersatu gitu. Nah, besok insya Allah di bulan sekitar Juli apa Agustus ya, kami akan mengadakan workshop upgrade modul tentang kita, yaitu bicara soal kekerasan seksual. Jadi di sana nanti kami akan mengundang teman-teman yang itu merupakan pelopor gitu ya, entah itu dari forum, mungkin dari forum anak, kemudian dari PIKR, dari forum-forum yang lain gitu, bagaimana kita membicarakan kasus kekerasan seksual yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kami juga mengajak teman-teman khususnya perempuan gitu, karena memang banyak korbannya itu perempuan kan, bagaimana kita aware, kita waspada gitu ya dengan lingkungan kita, karena mungkin di lingkungan yang kita anggap lingkungan kita baik-baik saja ternyata tidak gitu kan. Mungkin teman-teman sebaya kita atau teman-teman lelaki kita yang mungkin dia kelihatan baik di depan saya, tapi ternyata tidak. Dan perlu diketahui juga bahwa kekerasan seksual kan tidak hanya berbasis fisik atau yang nyata gitu ya. Sekarang yang lebih parah itu yang menggunakan media sosial dan teknologi. Nah, dan banyaknya kasus itu biasanya nih pacaran, kemudian berhubungan seksual gitu ya, kemudian di video. Nah, tanpa persetujuan video itu diedarkan atau mungkin disimpan. Kalau kamu nggak nurut apa kataku, nanti videonya aku sebarin atau videonya aku jual kayak gitu. Nah, akhirnya terjadilah seperti itu gitu ya. Dan selain itu juga kadang banyak ya, ini juga terjadi ke teman saya, tiba-tiba ada orang asing tuh ngirim video pornografi gitu loh. Dan itu kan sesuatu yang mungkin jadi takut gitu kan. Makanya gimana kita cara menanggapi seperti itu, yang pertama ya harus tenang gitu. Kemudian karena itu merupakan tindak kekerasan seksual, kita harus menjadi orang yang upstander. Jadi berani melaporkan, berani speak up ke pihak-pihak yang berwenang gitu. Misalnya nih, nggak berani kalau misal langsung speak up ke pihak kepolisian misal, atau ke dinas pemberdayaan perempuan dan anak dan lain sebagainya. Boleh, silahkan teman-teman speak up ke kita, mungkin ke forum genre atau ke teman-teman forum anak biasanya juga menangani seperti itu, atau mungkin bisa ke teman-teman duta genre gitu. Jadi silahkan cari informasi-informasi. Jangan sampai kita menjadi orang yang bystander. Kita tahu ada kekerasan seksual di depan kita, bahkan di lingkungan kita, tapi kita diam aja gitu kan. Kalau kita diam aja sama saja kita membiarkan hal tersebut terus berkembang kayak gitu. Jadi itu sih teman-teman. Jadi mau nggak mau, meskipun terkadang kita anak forum genre, anak duta genre itu kita pelopor ya, kita sama-sama ayo kita memerangi kekerasan seksual, tapi bukan berarti kita aman dari hal tersebut gitu. Jadi ya kita tetap harus aware, tetap harus waspada dengan lingkungan kita. Siapapun tetap harus aware, harus waspada, karena kekerasan itu tidak hanya terjadi karena ada niat gitu ya ibaratnya. Iya, kadang ada peluang gitu kan ya, ada kesempatan gitu kan. Jadi ya udah ada kesempatan nih. Dan yang bisa jadi korban bisa siapapun. Dimanapun dan kapanpun. Ya gitu ya. Kalau bicara tadi kekerasan itu tidak hanya secara langsung, yang tidak langsung secara media sosial, atau kita sih lebih seringnya sebutnya KBSGO gitu ya, secara online kayak gitu. Iya, betul. Ada banyak juga tuh istilahnya. Ada grooming, ada yang saling bertukar pap, ada yang sex porn, ada yang itu tadi bertukar. Ada VC itu VC, kan VCS gitu kan. Banyak sih gitu ya. Kemudian itu juga jadi keprihatinan bahwa teman-teman ketika melihat konten-konten yang edukatif gitu tuh agak kurang tertarik kayak gitu ya. Padahal sangat penting loh teman-teman. Karena biasanya kita buka Google gitu kan, yang keluar mau cari pelajaran, yang keluar apa gitu kan, penasaran tuh. Ya udah gitu, biasanya awal keinginan tuh ya dari seperti itu, menonton. Makanya ini jadi nyambung kemana-mana nih ya, nggak apa-apa ya. Makanya ada namanya narkotika lewat mata. Dan itu sebenarnya adalah pornografi, dan ternyata itu lebih berbahaya daripada narkoba yang sesungguhnya gitu ya. Jadi karena kalau narkoba yang sesungguhnya itu hanya merusak sekitar tiga sel yang ada di otak gitu, namanya apa saya lupa gitu ya, pokoknya bagian otak depan yang itu sebenarnya digunakan untuk
menentukan kita mau bagaimana gitu untuk kemudian mengekspresikan tingkah laku dan juga perasaan kita. Nah, tapi kalau narkolepma ini pornografi yang dirusak 5 gitu kan. Jadi itu sangat bahaya, lebih berbahaya dibandingkan ini. Dan biasanya itu yang yang salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Karena kan ngelihat terus kok jadi pengen, tapi nggak ada nih pacar dan lain sebagainya, atau mungkin ada pacarnya nggak mau, ya udah paksa aja. Terjadilah kekerasan seksual. Ya, kalau tadi berbicara soal pacar gitu ya, lagi-lagi bahwa tidak sadar orang juga banyak remaja saat ini tidak tahu bahwa kekerasan dalam pacaran kekerasan dalam pacaran tuh ada loh kayak gitu. Karena kemudian kekerasan itu ditamengi gitu ya, ditamengi oleh rasa cinta, suka, berbunga-bunga gitu tadi ya, sehingga kalau pasangannya entah si laki-laki atau perempuan yang melakukan kekerasan nggak dianggap sebagai kekerasan gitu ya, tapi kayak kadang ini tuh aku melakukan itu karena aku cinta sama kamu, dan ya pokoknya banyak sekali ya kayak gitu ya. Nah, teman-teman remaja di luar sana harus sadar nih teman-teman bahwa sebenarnya kekerasan itu bahkan di ruang teman-teman ketika membangun relasi pacaran itu peluangnya sangat besar loh, ketika hubungannya tidak bisa dibangun setara, itu tadi ya masih ada relasi kuasa dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau Kak Asri sendiri, selain tadi udah cerita soal pengalamannya di sekitar, mungkin ada kasus kekerasan, ada yang curhat, ada yang pernah nggak mendampingi kasus gitu soal kekerasan ini selama ini? Kalau untuk mendampingi yang benar-benar saya mendampingi belum gitu ya Kak, karena memang ketika saya mau mendampingi pun alhamdulillah kasusnya sudah selesai. Dan ada teman saya yang cerita ini, saya sudah bilang kalau kamu tidak berani speak up, biarkan saya yang speak up. Saya bilang gitu sama teman saya gitu, tapi dia nggak mau gitu, dia nggak mau biarkan ini saya selesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya itu tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena itu ranahnya sudah tindak pidana dan itu ada undang-undangnya gitu ya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 itu ada semuanya gitu. Melakukan ini nanti hukumannya bagaimana, kalau melakukan yang jenis kekerasan ini hukumannya bagaimana kayak gitu. Jadi sampai sekarang belum mau speak up gitu kan, karena kendalanya itu memang speak up itu mereka nggak berani, takut gitu ya, takut nanti urusannya tambah panjang, takut berurusan sama polisi, takut berurusan sama dinas-dinas inilah gitu, karena nanti kan citra keluarga jadi buruk juga kan. Betul. Kak. Iya sih, jadi tambah sedih juga sih kalau seperti itu ya, apalagi sih sebenarnya teman-teman juga yang berjejaring di sesama seperti PKBI juga, kemudian mungkin duta genre, duta anti kekerasan dan sebagainya itu juga perlu memahami bahwa ketika ada korban kekerasan kita perlu satu pintu nih, perlu bareng-bareng gitu, agar korban kekerasan itu tidak perlu lagi bercerita berulang gitu tentang kejadian yang dialami kayak gitu. Jadi memang harus bareng-bareng juga untuk mendampingi ini. Jadi memang nggak bisa sendiri. Nanti kalau datangnya sendiri-sendiri dia cerita lagi gitu. Itu kan mengulang memori yang menyakitkan gitu ya untuk si penyitas ini sendiri atau korban kekerasan pelecehan seksual kayak gitu. Nah, selain tadi program yang mau dilakukan oleh Duta Genre soal workshop ya, rencananya yang akan dilakukan, ada nggak event lain yang atau cara lain, pernah nggak sih kampanye soal isu kekerasan ini melalui media sosial? Kalau media sosial biasanya melalui Instagram gitu ya. Jadi kami kampanye bagaimana memerangi kekerasan seksual yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta khususnya. Nah, selain itu kami juga menghimpun lembaga-lembaga, kemudian ibaratnya pintu-pintu yang memungkinkan ketika nih terjadi kekerasan seksual aku harus lapor kemana gitu kan. Nah, ini banyak banget sebenarnya yang ada di DIY yang fokus terhadap isu ini gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses gitu ya, bisa melihat di Instagram kita di genre_DIY gitu ya. Jadi bisa dilihat nanti, misalkan kok belum ada postingannya nih Kak Sri bohong nih kayak gitu, bisa nanti menghubungi saya gitu kan ya. Kami akan memberikan ini loh pintu ketika kamu melihat atau mendengar atau mungkin mengalami sendiri kekerasan seksual, kamu harus lapor kemana. Karena jangan takut lapor,
identitas pelapor itu akan dirahasiakan serahasia-rahasianya gitu ya. Jadi meskipun yang lapor tuh ternyata anaknya sendiri atau keponakannya sendiri, itu tidak akan disampaikan ke pelaku dan juga korban kayak gitu. Iya. Oh, jadi kalau kita tahu gitu ya, kalau kita tahu ada kekerasan di sekitar kita, kita tetap punya cara loh untuk melaporkan atau kemudian untuk membela, mendukung gitu ya. Ketika korban ini memang tidak punya daya dan upaya untuk kemudian apa ya, karena punya rasa takut itu tadi sehingga dia sangat-sangat takut sehingga tidak punya kemampuan untuk melaporkan itu tadi, tidak percaya diri gitu ya. Nah, tidak berani speak up gitu. Sebenarnya speak up pun tidak harus kemudian ini ya datang langsung melaporkan dan sebagainya, juga bisa melalui tulisan loh. Bisa banget dong. Iya Kak, jadi ini saya juga mau cerita nih, ini pengalaman teman saya tapi bukan di DIY ya, ini di luar kota. Itu kekerasan seksual itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan itu kan sesuatu hal yang polisi loh, kekerasan seksual, padahal seharusnya lembaga itu menjadi ruang aman bagi kita, menjadi ruang nyaman ketika kita melapor gitu kan ya. Berharap segera kasusnya itu ditangani, tapi malah itu yang melakukan kekerasan seksual. Karena waktu itu kasusnya ada beberapa remaja itu ada 2 apa gimana ya, itu ditilang gitu kan. Nah kemudian biar bebas, ya udah kamu melakukan aja dengan saya, nanti bebas kayak gitu, nggak usah bayar ini itu kayak gitu. Dan itu terjadi ke teman saya gitu kan ya. Itu polisi yang melakukan tindak pemerkosaan kayak gitu. Jadi kita harus percaya sama siapa lagi gitu kan, bahwa lembaga yang dia sudah disumpah saja bisa melakukan seperti itu gitu. Iya betul, walaupun sebenarnya kalau itu lebih ke oknum sih. Iya betul, sebenarnya saya tidak menyalahkan ininya ya. Bukan lembaganya ya. Bukan lembaganya ya. Bukan lembaganya tapi lebih ke oknum. Memang ya itu tadi, kalau bicara soal kekerasan, kita bicara tidak bisa memandang tempat siapa, kapan, di mana kayak gitu, karena semua punya peluang yang sama. Jadi tetap harus siaga, harus waspada dengan segala kemungkinan gitu ya. Teman-teman harus tahu itu kayak gitu. Nah, Kak Sri, ada nggak pesan buat teman-teman remaja di luar sana soal isu KBSG ini? Baik langsung maupun yang online. Oke, teman-teman yang ada di luar sana, pokoknya ini closing statement gitu ya, juga pesan buat teman-teman, juga buat diri saya sendiri sebagai perempuan khususnya, dan nanti sebagai juga ini ya, mungkin teman kita, keluarga kita yang mengalami kekerasan seksual, kita harus aware, kita harus waspada gitu ya, karena kekerasan seksual itu bisa terjadi di lingkungan kita. Dan itu bisa terjadi entah itu pada keluarga kita, tetangga kita, pokoknya itu ada di lingkungan kita gitu kan. Kita tidak bisa memungkiri itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi orang yang upstander. Upstander maksudnya apa? Kita harus berani melapor. Jangan jadi orang yang bystander. Kita diem aja, karena diam sama dengan membiarkan kekerasan seksual itu berkembang, dan justru malah bisa semakin luar biasa gitu ya kasusnya yang ada di khususnya Bantul, Gunung Kidul, dan di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama memerangi kasus ini. Kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan juga menjaga orang-orang di sekitar kita, supaya apa? Mereka aman dan juga nyaman dan terhindar dari kekerasan seksual. Oke, thank you banget Kak Sri udah sharing-sharing di sini di podcast Ruang Temu Rasa. Semoga sharing-sharing kali ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton podcast kali ini ya. Makasih banget udah datang ke sini. Oke teman-teman, begitu aja podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar kalian ya. See you.